Allah berfirman di sini akan berkata kepadamu orang-orang yang tertinggal dari bangsa Arab telah menyibukkan kepada kami harta-harta kami dan juga keluarga kami. Mohonkanlah ampun kepada Allah. Nah, Allah memberitakan hal tersebut kepada Rasulnya dengan apa yang menjadi alasan orang-orang yang tidak ikutan ke Hudaybiyah. Waktu itu kan ke Hudaybiyah, Nabi dengan maksud mau melakukan umroh Itu dengan para sahabat. belum di share, Stan. Belum di share screen. Oh, belum masuk. Belum ada, Tan. Oh, sebentar, sebentar. Apa ya? Tadi ada, Pak. Sudah masuk? Iya, Udah tadi ada. udah ada. Udah ada, Tan. Alhamdulillah. Ya. Udah. Hmm. Jadi di sini Allah memberitahukan terhadap orang-orang yang tidak mengikuti perjalanan ke Hudaybiyah. Nah, biasa memberikan alasan. Yaqulu nabi alsinatihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka yang sebetulnya tidak ada dalam hati mereka. Nah, biasa itu kelakuan munafik. Lisannya baik-baik saja, tapi hatinya tidak seperti itu. Nah, ini kelakuan munafik itu selalu ada di setiap zaman. Watrakus musiri ma Rasulullah, mereka meninggalkan berjalan dengan Rasulullah SAW. Pak Tadaru bisyuklihim bidzalik. Mereka beralasan dengan kesibukan apa yang terjadi di keluarga dan di kampungnya gitu ya. Wasalu ayyastaghfiru lahumur rasul. Dan kemudian mereka memohon kepada Rasulullah supaya memintakan ampun kepada Allah akan ketidakpergian mereka. Wadzalika qaulun minhum la ala sabil i'tiqad, itu ada hanyalah perkataan hanya lisan saja, tidak ada dalam hatinya. La ala sabil i'tiqad, tidak dalam i'tikad mereka, bal ala wajhit taqiyah, tetapi hanya sebagai taqiyah. Taqiyah itu apa, kepura-puraan. Itu seperti yang dilakukan oleh orang Syiah kan. Pura-pura seperti orang ahli sunnah wal jamaah, ikut taraweh dan sebagainya. Begitu sudah punya kekuatan, oh balik nyerang. Itu kelakuan munafik. Punya sifat takiyah, menyerang balik setelah mereka punya kekuatan. Tapi pada saat mereka lemah, ikut ramainya kaum muslimin. Ini juga diceritakan seperti itu. Yaqulu nabi asan bi alsinati, mereka berkata dengan lisan-lisan mereka yang tidak ada di dalam hati. Ucapkanlah oleh wahai Nabi, siapakah yang memiliki terhadap segala-galanya itu selain daripada Allah? Kalau Allah mau menghendaki kemadaratan atau Allah akan menghendaki kemanfaatan, Allah Maha Kuasa bisa melakukan semuanya itu. La yaqdiru ahadun ayyarudda ma aradahu fikum ta'ala wa taqaddas. Tidak ada yang kuasa seorang pun jika Allah berkehendak kepada kalian mau melakukan kemanfaatan atau kemudaratan. Allah Maha Luhur dan juga Maha Suci. Wa huwa alimu bisaroikum. Allah Maha tahu terhadap seluruh rahasia-rahasia kalian semua. Wa domairukum, dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita semua. Allah Maha tahu. Itulah Allah Tuhan kita. Mengetahui apapun yang terdetik atau apa yang apa kagerentesun gitu kan di hati, itu Allah Maha mengetahuinya. Jangan seperti keyakinan Tuhan-Tuhan orang lain. Boro-boro tahu apa isi hati makhluknya, dilakukan pendoliman oleh makhluknya juga tidak berdaya. Nah, itu Tuhan macam apa? Kalau Allah jangankan begitu, apa yang akan terjadi waktu yang akan datang, Allah Maha tahu terhadap apa makhluk yang akan makhluk lakukan. Domair di sini. Domair itu sesuatu yang tersembunyi. Domir, isim domir kita mengenal. Kata ganti kalau dalam istilah kita. Sesuatu yang tersembunyi. Balkan Allah bima ta'malun khabiru. Tetapi Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan di ayat berikutnya,
Bal dzanantum alla yanqalibar rasulu. Tetapi yang jadi masalah itu orang-orang saat itu yang tertinggal tidak ikut Rasul itu sudah menduga dengan persangkaan buruk mereka bahwa Rasul itu pergi mau tidak membawa senjata apapun, mau melakukan umroh ke kota Mekah. Paling-paling tidak akan kembali lagi itu Rasul. Itu keyakinan mereka akan dihabisi oleh orang Mekah saat itu. Nah, di sini ayatnya baldanantum alla yang kalibar Rasul wal mu'minun. Tetapi kalian menduga, menyangka bahwa Rasul tidak akan pernah kembali. Ini ada kata-kata lan. Lan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Seperti dalam surat Al-Baqarah kan, fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narul lati wa quduhan nas wal hijar. Kalaulah kalian tidak bisa mengerjakan dan kalian tidak akan pernah bisa mengerjakan di waktu yang akan datang juga, maka takutlah dengan neraka. Ini kan ancaman Allah atau tantangan Allah kepada orang-orang yang mau membuat tandingan Al-Quran. Silakan buat tandingan Al-Quran. Tapi Allah sendiri sudah menyatakan kalian tidak akan bisa pernah melakukan dan tidak akan pernah. Gitu. Artinya tidak akan pernah di waktu yang akan datang. Tidak akan pernah bisa menandingi Al-Quran. Ya, kita buktikan sudah 1400 tahun Al-Quran masih tetap utuh. Walaupun usaha manusia beragam berbagai-bagai untuk menandingi Al-Quran ternyata tidak mampu menandingi. Kita tahu di dunia ini beragam cara untuk menandingi Al-Quran yang dilakukan oleh orang Arab sendiri, Arab Palestina, dan orang-orang di luar Islam. Ternyata tidak ada yang satu pun yang mampu. Al-Quran masih tetap utuh sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini kita makin kokoh, para penghafal Al-Quran makin banyak. Jadi kalau ada yang mau memasukkan Al-Quran akan ketahuan. Jangan oleh orang Arab, oleh orang Bandung saja ketahuan bahwa itu adalah palsu. Karena walaupun tidak mengerti itu isi Al-Quran, hafal. Jadi itulah janji Allah yang menyatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara. Ya tentu di sini menyertakan kaum muslimin. Dan gairah saat ini kelihatannya kalau orang tua mau memasantrenkan anak itu lebih memilih pesantren tahfidz, pesantren hafalan Quran kan. Itu yang sedang ngetren saat ini. Kalau sebelumnya pesantren modern, pesantren yang berbahasa Inggris dan berbahasa Arab itu yang trennya. Tapi sekarang kelihatannya tahfidz dan makin banyak saja para tahfidz saat ini. Sehingga tidak akan pernah kata Allah, walan taf'alu, tidak akan pernah kalian di masa yang akan datang pun bisa membuat tandingan terhadap Al-Quran. Nah, kata-kata di sini juga Allah yang koliba, para kaum mukminin dan Rasul itu tidak akan pernah kembali. Nah, kata-kata lan itu keyakinan yang pasti di hati-hati orang munafik. Wah, Rasul dan kaum mukminin berangkat ke Mekah itu sama kalau istilah kita mah sosoroh kojor gitu kan. Artinya menyerahkan nyawa untuk dibantai oleh orang Mekah. Toh tidak bawa senjata, hanya berpakaian kain ihram, hanya perbekalan seadanya. Ngapain ikut-ikutan? Nah, mereka akan habis nanti oleh orang Mekah. Karena kata-katanya itu layang kolibah, tidak akan pernah kembali mereka. Itu keyakinan kaum munafikin. Ila ahlihim abada. Abada ditambah lagi abada selama-lamanya. Makin kuat saja keyakinan orang-orang mereka. I'taqadathum annahum yaqtuluna wa tastasilu syaf'atahum. Mereka beriktikad bahwa kaum muslimin akan terbunuh habis semuanya. Padahal wadunantum al-donnasa. Mereka melakukan persangkaan dengan persangkaan buruk. Wa kuntum qauman buruk. Kalianlah kaum yang akan halka, kaum yang celaka sebetulnya. Orang-orang munafik tadi itu. Wa man lam yu'min, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, siapa yang tidak mengikhlaskan amal maksudnya. Secara lahir maupun secara batin karena Allah, maka sungguhnya Allah akan menyiksanya di dalam neraka sa'ir. Itu janji Allah. Wa in adharun apabila memperlihatkan Allah bagi manusia
ma ya'taqiduna khilafa ma huwa alaihi fi nafsil amri. Apa yang mereka iktikadkan, yang mereka yakini di dalam hati mereka, itu bertentangan dengan apa yang ada di diri mereka. Itu biasa keyakinan orang-orang munafik selalu berbeda dengan keyakinan orang-orang yang beriman. Artinya beda. Walaupun secara lahirnya memperlihatkan waktu sholat ya ikut sholat seperti biasa saja. Tapi hatinya tidak, itu merean lah gitu Pak kira-kira. Apa itu merean itu? Artinya tidak hadir. Hanya raganya saja yang hadir. Tapi hatinya itu bertolak belakang. Itu kebanyakan perilaku yang diperlihatkan di sini. Kemudian di ayat berikutnya akan berkata orang-orang yang ditinggal saat mau mengambil harta rampasan perang mah mereka ribut ingin ikut. Nah, urusan dunia Pak ingin kebagian. Mereka ribut. Idan talaqtum ila ma qudima litakhuduhu daruna natabikum. Tunggu, ikutlah kalian, ikutlah kami beserta kalian. Natabikum, kami semua akan ikut kepada kalian. Gitu ucapan mereka. Tetapi sesungguhnya yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengubah-ubah kalam Allah. Kullan tattabiuna. Tidak boleh pernah ikut kalian kepada kami. Begitulah Allah mengatakan, jangan menyertakan mereka yang pada saat Hudaybiyah tidak ikut, tapi giliran memperoleh rampasan perang mau ikut. Jangan diikut sertakan mereka. Tetapi mereka berkata, "Faisayaquluna bal tahsudunana." Loh, kalian kenapa hasud dengki kepada kami sehingga kami tidak boleh ikut? Itu persangkaan mereka, seolah-olah kaum mukminin itu dengki kepada mereka. Tetapi sesungguhnya memang Allah melarang, tidak boleh menyertakan mereka. Nah, di sini Allah memberitahukan akhlafu anin nabi fi ghazwati Hudaybiyah. Mereka tertinggal dalam perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, tapi pada saat Nabi beserta para sahabat berkunjung ke Khaybar, kita tahu Khaybar itu tempat pengusiran Yahudi. Waktu Nabi datang ke Madinah kan melakukan perjanjian damai dengan penduduk Madinah secara menyeluruh. Di dalamnya ada penduduk 3 suku kaum Yahudi, Bani Koinuko, kemudian 2 lagi itu Bani apa lagi lupa saya istilah, ada 3 itu. Di Madinah sendiri ada 2 suku Aus dan suku Khazraj, itu orang Arab. Nah, dilakukan perjanjian damai yang sebelumnya terjadi pertikaian di antara suku-suku tersebut. Setelah Nabi datang, didamaikan. Dan itu adalah perdamaian tertulis pertama di dunia, Piagam Madinah, yang diliris atau yang diketahui oleh para sejarawan di dunia. Itu perjanjian damai pertama yang dilakukan oleh Nabi, bahkan yang tertulis pertama di seluruh dunia. Itu dilakukan oleh Nabi beserta para sahabat. Tetapi kita tahu Bani Koinuko itu melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian damai itu. Maka akhirnya diserang oleh Nabi, itu Bani Koinuko dan kaum Madinah, kaum Ansor dan Muhajirin, maka mereka diusir lari ke Khaybar. Tapi tetap mereka melakukan pengkhianatan, diserbu lagi itu Khaybar. Nah, saat ke Khaybar itu mau mengambil harta rampasan perang, orang-orang munafik juga ribut, mau ikut gitu. Yastab yabtatihunaha, untuk mengalahkan kaum Yahudi. Annahum yas'aluna ayyakhruju ma'hum ila maghnib. Mereka minta untuk ikut serta ke tanah Khaybar beserta Nabi. Tetapi waktu ke Hudaybiyah tidak ikut. Waqad taqallabu an waqti muharibatil adai wa mujadalatihim wa masobarotihim. Tetapi mereka tertinggal pada saat peperangan menghadapi musuh dan juga perdebatan dengan orang Yahudi itu tidak ikut-ikutan itu kaum munafik. Maka Allah memerintahkan Amarallahu Rasulahu alla ya'dzana lahum fi dzalik. Jangan diizinkan, jangan diajak orang-orang licik cilimit gitu kan. Pada saat Hudaybiyah tidak mau ikut, tetapi saat mengambil harta rampasan perang mau ikut. Udah, tinggalkan saja mereka. Innallaha
Wa ada ahla Hudaybiyah bima ghanima Khaybar. Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada ahlul Hudaybiyah, para sahabat yang ikut perdamaian Hudaybiyah dengan ghanimah-ghanimah di Khaybar. La yusyirkum biha ghairhum min arabi al-mutakhallifin. Nah, mereka tidak bersekutu, tidak boleh bersekutu dengan orang-orang yang tertinggal. Sudahlah, tidak kebagian. Allah memerintahkan demikian kepada Nabi. Nah, mereka itu yuriduna ibadilu kalam Allah, mereka ingin mengubah-ubah ketentuan Allah. Tapi Allah tidak mengizinkannya. Kemudian di surat At-Taubah disebutkan begini, "Farraja'akallahu ila taifatin minhum danu kalil huruji fakul lan takhruju ma'i abadan walan tuqatilu ma'i aduwa." Kalaulah engkau pulang kembali wahai Nabi ke golongan di antara mereka, maka mereka akan meminta izin kepadamu untuk ikutan keluar. Fakul, maka ucapkanlah olehmu wahai Nabi, lan takhruju, janganlah kalian semua ikut keluar ma'iya beserta aku abadan selama-lamanya. Walan tuqatilu, dan tidak perlu ikut perang kalian semua ma'iya beserta aku adua memerangi musuh. Innakum, sesungguhnya kalian itu roditum, kalian itu rela, senang bil qudi, untuk duduk-duduk awal marotin pada kali pertama. Pakudu, maka duduklah kalian, tidak perlu ikut-ikutan mal khalifin beserta orang-orang yang tertinggal. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Alasan mereka itu macam-macam atas nama keluarga dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya hati mereka tidak mengikuti, tidak dengan baik kaum munafik. Kemudian nazalat fi ghazwati Tabuk. Itu ayat tadi urusannya berkaitan dengan perang Tabuk. Kita tahu perang Tabuk juga terjadi menghadapi tentara Romawi itu saat itu. Dan seperti biasa, tidak semua penduduk Madinah ikut serta. Memang ada sebagian sahabat yang tidak ikut serta, tapi dengan alasan menjaga kota Madinah. Tapi kalau orang munafik bukan karena menjaga kota Madinah, mereka itu memang tidak mau ikut. Gitu. Karena kemunafikannya, hatinya temerean. Kemudian di ayat, rombongan ayat terakhir, kul, katakanlah olehmu wahai Nabi, lil mukhallafina, kepada orang-orang yang tertinggal tadi dari bangsa Arab, inginkah kamu dihadapkan dengan satu kaum yang memiliki kekuatan? Silahkan kalian berperang atau kalian menyerah. Kalau kalian mentaati apa yang Allah perintahkan, yu'tikumullahu ajran hasanah. Allah akan memberikan ganjaran yang sangat baik. Tetapi apabila kalian berpaling, sebagaimana yang berpaling sebelumnya, Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Nah, di sini berbeda penafsiran para ahli tafsir tentang kaum yang dimaksud di sini. Alladzina hum ulu ba'sin, siapakah yang memiliki kekuatan besar tadi? Ada beberapa pendapat bahwa salah satunya itu kaum Hawazin. Kaum Hawazin itu suku Arab, waktu itu memusuhi Islam juga, ada di luar Madinah. Mereka akan dihadapkan dengan penduduk Madinah yang tadi tidak ikut ke Hudaybiyah. Kemudian pendapat kedua, Sakif, kaum Sakif. Itu juga adalah pendapat para ulama tafsir yang berbeda-beda. Tetapi pendapat ketiga juga ada yang menyebutkan itu Banu Hanifah. Banu Hanifah itu adalah salah satu kaum yang ada di Jazirah Arab Saudi waktu itu. Pendapat keempat sampai empat nih. Mereka mengatakan yang ulu baksin, yang punya kekuatan besar itu adalah ahlu Paris. Penduduk Paris, artinya orang Iran. Orang Iran saat itu mereka bisa mengalahkan tentara Romawi, artinya punya kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi menurut Ka'ab al-Ahbar disebutkan bahwa yang maksud ulu baksin yang punya kekuatan besar itu adalah kaum Romawi. Pendapat yang lainnya bahkan Paris dan Romawi. Nah, kita tahu nanti selepas atau setelah Nabi wafat, orang-orang muslimin waktu zaman kekhalifahan Sayyidina Umar, mereka memerangi tentara Paris dan Romawi. Bisa menaklukkan kedua-duanya.
Tapi ada juga yang mengatakan itu ahlul ausan, ahli-ahli berhala yang menyembah berhala. Itulah yang dimaksud dengan ulu ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang sangat kokoh. Itu yang dikatakan oleh Nabi, silahkan kalau kalian sungguh-sungguh mau mengikuti kami, kalian hadapi saja itu musuh-musuh yang punya kekuatan tadi. Tetapi di sini Allah memberikan semacam perkecualian. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, al-a'ma, dan juga tidak ada dosa bagi orang yang pincang, kakinya tidak sempurna, dan juga bagi orang yang sakit. Ya sudah, tinggal saja di Madinah, tidak ikut berperang, itu dimaafkan. Bagi yang sudah tua, renta, dan punya udzur yang lainnya, enggak apa-apa. Bukan karena alasannya tidak mau dari hatinya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi seperti dijelaskan di ayat-ayat yang lain, bahkan di ayat sebelumnya di surat Muhammad kan dijelaskan sungai apa saja yang ada di dalam surga. Kalau di sini dijelaskan secara garis besar, ada sungai-sungai. Sungai-sungai tersebut sebagai tempat kita minum, tetapi sungai-sungai itu suci untuk diminum. Beda dengan sungai di dunia ini kan, sedikit sekali sungai yang bisa diminum airnya itu. Tapi kalau sungai-sungai di surga itu adalah suci, bersih, bisa diminum. Siapa yang berpaling, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan begini, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman sigharul a'yun. Tidak akan berdiri kiamah sehingga kalian berperang dengan kaum yang matanya kecil-kecil. Apa itu maksudnya barangkali ya? Apakah yang sipit-sipit itu barangkali itu? Wallahu alam, bisa jadi. Karena seperti Ya'juj dan Ma'juj itu ditengarai seperti itu. Akan keluar pada menjelang kiamah dengan mata yang kecil-kecil. Mereka demikian kecil-kecil tetapi ganasnya minta ampun. Bisa menghancurkan kehidupan. Walaupun menurut Imam Sufyan disebutkan At-Turk, orang-orang Turki katanya. Wallahu alam. Bisa jadi juga. Yuqatiluna qauman ni'aluhum asyir. Kalian akan berperang dengan satu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari kulit. Itu dalam sabda Rasulullah. Qatilunahum aw yuslimun. Kalian berperang dengan mereka atau kalian menyerah kepada mereka. Kemudian dalam pain tutiu, kalaulah kalian taat kepada Allah, tastajibu, kalian menjawab tantangan Allah itu dan melaksanakan apa yang Allah minta, yu'tikum. Allah akan memberikan kepada kalian ajron hasanah, pahala yang baik. Artinya bukan ma'ruf, tapi hasan di sini. Bedanya hasan dan ma'ruf sama-sama diartikan baik. Tapi kalau ma'ruf itu kebaikan yang biasa kita kenal, sedangkan hasan itu kebaikan yang lebih lagi. Seperti kalau kita diperintahkan oleh Allah kepada orang tua itu bukan berbuat ma'ruf, tapi berbuat ihsan kan? Ihsan itu adalah kebaikan yang lebih dari biasanya. Kalau kepada sesama kita ya bolehlah ma'ruf. Tapi kalau kedua orang tua itu sebaiknya ihsan. Jadi bukan kebaikan yang biasanya, kebaikan yang lebih baik lagi. Ya, tentu itu bisa beragam bagaimana menerjemahkannya. Kalau kepada orang tua pas Lebaran bukan sekedar berkunjung, tetapi juga harus menggembirakan orang tua dengan oleh-olehkah atau dengan apapun gitu, sehingga merasa senang gitu orang tua. Itu ihsan. Tapi kalau berkunjung kepada tetangga cukup bersalaman saja, misalnya gitu. Saya kira sudah selesai bahasan sampai ayat 17 untuk surah Al-Fatah hari ini. Maka kalau ada yang mau didiskusikan.